Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan tergila-gila pada orang ketiga bisa jadi sampai gila betulan. Jadi ada kisah nih ya, ada seorang mahasiswa pacaran ya. Meskipun sudah dinasehati oleh kakak-kakaknya jangan pacaran dulu, fokus kepada kuliah ya. Agar kuliah tidak terganggu, tidak terbengkalai. Pacaran itu membuka peluang berdosa dan seterusnya ya. Karena kan pacaran itu bisa termasuk takrab zina. Wala takrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Nah, jadi jangan mendekati perzinahan. Nah, jadi ketika mahasiswa ini berpacaran, beberapa bulan dia cinta betul tuh. Tapi kemudian ceweknya, mahasiswi, itu memaksa berpisah ya. Dalam perjalanannya si mahasiswi ini berpacaran juga terus dengan seniornya yang tentu keren ya. Si mahasiswa ini juga menemukan pengganti. Nah, beberapa waktu kemudian si mahasiswi ini kemudian berpisah dengan pacarnya, dengan seniornya yang keren itu. Jomblo kan sendiri. Apa yang terjadi pada si mahasiswa tadi? Dia sampai sanggup ya putus dengan pacarnya pada saat ini demi untuk ngejar-ngejar mantannya tadi. Ya, cinta sejati kalau dia menyebutnya, padahal yang demikian namanya cinta terobsesi. Apa yang terjadi? Apakah mantannya mau dengan dia? Ya tidak mau, wong dulu saja dia sudah diputus kok. Sekarang biarpun dia jomblo, tidak berarti dia tidak laku kan? Ya mungkin dia pengen menyendiri dulu kan. Nah, sementara si laki-laki ini, si mahasiswa ini terus ngejar-ngejar. Ya ditolak lagi, ya. Dan seterusnya. Nah, jadi itu contoh ya. Ada begitu banyak orang yang mungkin mengalami cinta yang sifatnya terobsesi tadi, atau cinta obsesif ya. Cinta sampai tergila-gila. Tetapi realitanya orang yang dia cintai misal tidak punya ketertarikan kepada dia. Misal ada seorang wanita yang ramah, dia ramah dengan siapa saja. Tahu-tahu kita misal merasa bahwa yang bersangkutan punya ketertarikan kepada kita. Padahal belum tentu demikian kan? Karena memang sikapnya kepada siapa saja welcome, ramah, dan seterusnya. Nah, jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kemudian kita menyimpulkan bahwa orang punya ketertarikan kepada kita karena sikapnya yang ramah dan perhatian tadi. Nah, ketika mantan ini tergila-gila kepada cinta khayalannya, ya, atau kita bisa sebut sebagai orang ketiga. Padahal dia bukan orang ketiga. Dia tidak punya ketertarikan kepada mantan, tetapi mantan yang terobsesi kepada dia. Nah, cinta yang obsesif ini itu bisa jadi tanda-tanda gangguan kejiwaan atau gangguan kesehatan mental pada diri seseorang.
Jadi di antara gangguan kesehatan mental itu misal ada yang disebut sebagai erotomania, ya. Jadi erotomania itu adalah merasa bahwa ada orang yang mencintai dia, ya, yang mereka berdua ini saling mencintai, punya hubungan. Padahal kan tadi bisa jadi karena memang orang yang mantan kejar-kejar pada saat ini itu memang dia baik, dia ramah, dia welcome kepada semua orang, ya. Nah, yang paling repot jika kemudian ternyata orang yang menjadi cinta khayalan mantan ini cuman mau main-main saja, ya. Dia cuman menggoda saja, dia cuman iseng-iseng saja, mengisi waktu kesendiriannya mungkin karena dia sedang kesepian, dia tidak mau serius dengan mantan, sementara mantan betul-betul tergila-gila kepada dia, ya. Mantan menganggap mereka sudah jadian, sementara bagi si orang ketiga itu tadi, atau cinta khayalannya mantan, ya dia menganggap mantan ini misal sebagai teman jalan saja, teman biasa. Nah, ini yang kemudian bisa membuat mantan dari tergila-gila jadi gila betulan. Apalagi kalau mantan itu memang punya potensi untuk menjadi seseorang dengan erotomania tadi. Nah, jadi erotomania itu kalau kita baca adalah a person with erotomania has a delusional belief that another person is in love with them despite clear evidence against it. Jadi seseorang dengan erotomania itu memiliki keyakinan delusi bahwa orang lain jatuh cinta kepadanya meskipun kenyataannya tidak demikian. Bahkan tuh ya, erotomania itu orang yang menjadi cinta khayalannya itu kadang-kadang tidak kenal sama dia. Maka dia disebut sebagai has a delusional belief, ya. Seseorang dengan keyakinan delusi. Apa itu delusi itu? Delusi itu adalah orang yang tidak bisa membedakan antara mana yang khayalan, mana yang kenyataan. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya ciri-ciri mantan ini dia punya potensi itu untuk punya erotomania tadi. Misal ya, ciri-cirinya itu mantan ini punya penampilan biasa-biasa saja. Sementara yang dia kejar-kejar, yang membuat dia tergila-gila itu memang keren banget, ya. Misal ya, ada perbedaan level sosial dan level ekonomi yang sangat jauh antara mantan dan orang yang dia kejar-kejar sekarang. Misal satu tempat kerja, ya. Orang bisa satu tempat kerja, tapi mantan karyawan biasa, sementara yang menjadi cinta khayalannya, yang membuat dia terobsesi tadi adalah bosnya. Misal punya jabatan di perusahaan itu tinggi banget, jadi manajer, bahkan jadi direktur, dan seterusnya. Bahkan mungkin anak pemilik perusahaan. Yang kedua, bisa jadi bahkan orang itu tidak mengenal mantan. Kan kalau di perusahaan yang besar karyawannya banyak, bisa ribuan orang. Nah, kalau bos itu kan dia tidak kenal satu persatu tuh anak buahnya. Nah, yang ketiga, yang jadi cinta khayalan mantan itu sekarang sudah punya pendamping, punya suami atau punya istri yang kalau dilihat juga keren banget. Ya, tidak mungkin lah dia punya pasangan yang
sekeren itu dan masih tertarik kepada si mantan ini. Nah, jadi itu ya. Jadi ada perbedaan level yang luar biasa jauh antara mantan dan orang yang jadi cinta khayalannya tadi. Jadi penampilan mantan itu biasa-biasa saja. Kemudian mantan itu juga orang yang suka berkhayal. Dan mantan itu adalah orang yang tidak suka bergaul. Jadi jarang berinteraksi dengan orang lain. Selama ini dia cuma berinteraksi dengan kita saja ya. Nah, jadi ya, ketika mantan seperti kisah tadi, ya sampai pacarnya dia putus begitu demi mengejar mantannya tadi yang ujung-ujungnya ditolak ya. Nah, ketika orang terobsesi itu dari tergila-gila ya, lambat laun bisa jadi gila betulan. Karena apa? Karena dia akan mengalami delusi. Dia tidak bisa membedakan mana yang realita, mana yang khayalan ya. Nah, sehingga ketika tadi ya, misal salah satu di antara cinta obsesif itu adalah erotomania itu, ya. Jadi mantan yakin betul tuh bahwa orang yang dia kejar-kejar mau dengan dia, tertarik dengan dia, padahal orang yang dia kejar-kejar itu tidak peduli sama sekali dengan mantan. Nah, jadi ketika ternyata mantan sekarang itu mengalami erotomania, delusi, tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang khayalan. Nah, itu bisa jadi mantan sekarang sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi dari tergila-gila jadi gila betulan. Nah, yang demikian itu sangat sering dan bisa terjadi kepada, sekali lagi, orang yang tidak pandai bersyukur. Sudah punya pasangan yang baik, harusnya dia tekuni, ya, dia seriusi sampai menikah, ya, dan seterusnya, malah tertarik dan tergoda kepada yang lainnya. Kenapa? Karena merasa yang itu kaya, raya, yang itu punya segalanya, yang itu cantik, gantengnya luar biasa, dan seterusnya. Akhirnya malah tidak dapat apa-apa. Nah, ketika orang mengalami gangguan kesehatan mental atau gangguan kejiwaan, karena dia tidak pandai bersyukur tadi, itu bagian dari azab yang dia dapatkan. Ya, maka kita diajarkan la'in syakartum la'azidannakum wala'in kafartum inna azabil lasyadid. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, jika kalian pandai bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.